musuh Allah. Kita tahu syaitan itu adalah musuh kita. Dan syaitan itu menunggangi syahwat. Dan syahwat itu kuat karena makan dan minuman. Ketika makan dan minuman ini dikurangi, maka dia akan melemah. Buku kita, cara baru mendengarkan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada podcast kali ini kita akan mendengarkan sebuah buku dengan judul Sifat Puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pembahasan cukup penting yang kita perhatikan di hari-hari ini, khususnya sebelum kita masuk Ramadan. Ilmu sebelum amal. Demikianlah semestinya kita memiliki kaidah dalam setiap ibadah, perbuatan yang kita lakukan. Kita lihat sekilas di bagian akhir disampaikan bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang agung dalam Islam. Bahkan sebagaimana kita ketahui, puasa itu salah satu dari 5 rukun Islam. Dan di antara keutamaan puasa dibandingkan ibadah lainnya, di mana puasa merupakan ibadah rahasia antara seorang mukmin dengan Rabb-nya. Sehingga Allah menetapkan sebuah pahala yang dia berikan langsung kepada siapa yang melaksanakan puasa tersebut. Oleh karena itu, mengetahui tentang sifat puasa Nabi secara terperinci adalah hal yang sangat penting bagi kita, bagi setiap mukmin dan mukminah. Kita mulai, buku ini nggak tebal ya, dia hanya sekitar 70-an halaman. 70 halaman. Kita tidak akan membaca semuanya, ada beberapa hal penting. Coba kita lihat di bagian pengantar, dan ini pengantar penerbit ya, ada kalimat yang bagus di mana disampaikan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengetahui dan paling memahami ajaran-ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena mereka menimba ilmu secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang di waktu itu Allah pun menurunkan ayat bahwa Allah telah meridhoi Islam, dan orang-orang pertama yang menjadi objek turunnya ayat tersebut yaitu Islam, ya, yang ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian dijelaskan bahwa ketika puasa itu merupakan syariat yang mulia, ya, maka pengetahuan tentang seluk-beluk fikih puasa merupakan kemestian bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Sebab agama Islam dibangun berdasarkan ilmu yang harus dituntut, dipelajari, ya, bukan berdasarkan perasaan atau ritual-ritual tertentu. Nah, ini penting nih kita berikan garis bawah. Harus berdasarkan ilmu. Maka berbahagialah kaum muslimin yang mau berfikir dan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami dengan pemahaman para salafus soleh, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan para imam kaum muslimin yang menetapi manhaj atau metode metode pemahaman ini. Di pengantar ini disampaikan juga bahwa begitu banyak kaum muslimin yang terkecoh dengan para dai, pendakwah yang mengajarkan kepada mereka, tetapi itu ternyata hanya ritual atau pemahaman yang menjauhkan mereka dari Islam yang murni, sebagaimana yang dibawa Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Bahkan di antara para dai itu ada yang mengajarkan ritual-ritual dan pemahaman syirik, khurafat, bid'ah, ya, yang semuanya akan justru membawa murka Allah dan bukan keridhaan Allah. Demikian. Ini pendahuluan yang bagus ini ya, sehingga menjadi dasar bagi kita bagaimana kita beribadah. Kita akan lihat daftar isinya. Dalam daftar isi ini kita
nanti akan coba membuka di halaman sifat puasa Nabi, kemudian menentukan awal Ramadan, kemudian ini juga penting, siapa sih yang wajib berpuasa, kemudian akan ada pembahasan lanjutan dari siapa yang wajib berpuasa, sehingga siapa yang diberi kebolehan untuk tidak berpuasa, kemudian rukun puasa dan yang membatalkan puasa. Kemudian setelah itu adalah adab-adab puasa, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang sedang berpuasa, ya, puasa sunnah, hari-hari yang dilarang, serta bagaimana seorang wanita itu bisa jadi tidak diperbolehkan puasa kecuali dengan izin suaminya. Kita masuk ke sifat puasa Nabi SAW, ada di halaman 13. Di sini disampaikan dalil dari Al-Quran Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ayat yang selalu sering sangat berulang kali kita dengar mendekati bulan puasa, di tengah-tengah bulan puasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dalil tentang diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 185. Kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang 5 perkara itu kita kenal dengan rukun Islam. Ya, di antara salah satu rukun Islam adalah mengerjakan puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini merupakan perkara yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, bahwa Islam bahwa puasa salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan, salah satu rukun Islam. Dan siapa yang mengingkari hukum wajibnya puasa, berarti dia tidak menegakkan Islam dengan rukun, dengan hal-hal yang pokok, berarti keluar dari Islam bagi siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Kemudian tentang keutamaan, kita juga sangat sering mendengarkan hal ini, di mana seseorang akan diberikan pahala berupa ampunan dosa. Dan kita semua itu berdosa, kita semua itu butuh ampunan. Dan ketika dijanjikan ada sebuah periode tertentu yang itu menjadikan sebab dapat diampuninya dosa, maka tentu kita akan bertambah semangatnya. Apa yang bisa dilakukan di masa-masa istimewa tersebut agar dosa-dosa kita diampuni? Nah, dalam hadis yang ini disebutkan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Perhatikan bahwa dia berpuasa harus dengan iman, beriman bahwa ini perintah Allah, wahtisaban, berharap pahala dari Allah. Berarti dia mengikhlaskan puasanya itu untuk berharap ibadah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengerjakan hal tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Allah memberikan fasilitas cara agar dosa-dosa kita, dosa saya, dosa Anda itu diampuni. Siapa yang bisa memaksimalkannya, insya Allah dia akan diampuni. Ya. Kemudian di sini juga akan disebutkan tentang kullu amal ibni Adam lahu, semua amal Bani Adam itu baginya, illa siyam, kecuali siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu sangat istimewa, ya, sangat istimewa, dan Allah mengatakan puasa itu untuk aku. Insya Allah. Ada beberapa keutamaan disebutkan di sini, termasuk dengan pintu Ar-Rayyan, ya, yang di sana dijanjikan siapa yang berpuasa boleh masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut.
Kita lanjutkan ke halaman berikutnya tentang mengawali bulan Ramadan. Di sini disebutkan bahwa berpuasa itu jika telah melihat hilal, berhari raya jika telah melihat hilal. Jika tidak terlihat di tanggal 29, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Sehingga awal bulan itu ditentukan dengan melihat, melihat, yaitu melihat hilal. Kita lanjutkan di sini tentang siapa yang wajib berpuasa. Nah, kita perhatikan agar kita tahu apakah kita itu wajib atau mungkin ada orang-orang yang masuk dalam kategori tidak wajib. Yang wajib siapa? Mereka adalah yang berakal, yang sehat, dan menetap. Berakal berarti lawannya adalah tidak berakal. Bukan berarti tidak punya akal secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud tidak berakal di sini sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an salasah. Pena kewajiban itu diangkat, artinya tidak dibebankan kepada 3 golongan yang disebutkan. Anil majnun hatta yafiq, yaitu orang yang gila sampai dia waras dari gilanya. Wa'an an-naim hatta yastaiqil, dan orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa'anis sobi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia balik, ya. Jadi yang gila, tidur, dan anak kecil, maka tidak dibebani syariat. Itu tadi terkait dengan apa tadi? Yang pertama ya, yaitu yang berakal. Adapun yang sehat, itu berarti lamanya adalah yang sakit, atau yang menetap berarti lamanya adalah yang musafir, yang dalam perjalanan. Adapun yang sakit dalam perjalanan diberikan keringanan. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ya, kemudian dia berbuka dengan sebab tersebut, maka wajib baginya berpuasa. Wajib baginya berpuasa di hari-hari yang lainnya, mengganti maksudnya, mengganti. Tapi jika yang musafir atau yang sakit itu berpuasa, maka boleh puasanya sah, ya, karena indahnya keringanan. Jadi 3 hal itu yang menjadikan seorang wajib berpuasa, ya. Apa tadi? Berakal, kemudian sehat dan menetap. Dan di sini ada sedikit pembahasan bagaimana yang kita pilih, apakah berpuasa atau berbuka ketika kita masuk ke dalam kategori yang diberikan keringanan. Maka di sini disebutkan secara ringkas, dilihat kondisinya. Jika memang tidak mampu, maka boleh dia berbuka. Jika dia merasa berat, misalkan dalam perjalanan, khawatir nanti menggantinya di hari lain juga berat, dia tetap berpuasa, maka itu boleh. Kemudian disebutkan juga tentang orang-orang yang lanjut usia dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bagi mereka yang masuk dalam kategori ini, maka mereka membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya, berat menjalankannya, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. 1 hari 1 orang miskin. Demikian juga dijelaskan di sini wanita hamil dan menyusui, maka mereka jika membayar fidyah dengan tidak mengqadha, tidak mengganti, tapi dengan membayar fidyah. Nah, di sini dijelaskan berapa ukuran makanan untuk fidyah tersebut. Dari Anas bin Malik, ia pernah selama setahun tidak mampu berpuasa. Artinya selama bulan puasa itu ya, full gitu. Kemudian dia membuat makanan dari adonan tepung dan memanggil 30 orang, diberikan makanan hingga mereka kenyang. Ya, berarti 1 orang 1 porsi karena sampai kenyang. Oke. Kita lanjut ke rukun-rukun puasa. Di sini disebutkan hanya ada 2. Yang pertama niat, ya, karena niat itu memang sesuatu yang harus ada dalam diri kita ketika melakukan sebuah ibadah, dan khusus niat puasa Ramadan
dilakukan sebelum fajar. Artinya kita meniatkan diri kita bahwa saya akan berpuasa besok. Dan niat itu dalam hati, tidak ada kaitannya dengan ucapan lisan. Dan itu sebelum fajar untuk puasa bulan Ramadan. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Dari terbit fajar hingga matahari tenggelam. Nah, kita berangkat dari sini ke pembatal-pembatalnya. Ya, pembatal-pembatal puasanya. Ada 6 hal. Yang pertama, makan. Yang kedua, minum. Dengan catatan, sengaja. Jika lupa, tidak mengapa. Jika lupa. Kemudian, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya, jika muntahnya itu spontan, maka tidak membatalkan. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Ya, meskipun terjadi beberapa menit menjelang berbuka, kurang 2 menit, kurang 5 menit, haid datang, ya batal puasa hari itu dan diganti di hari yang lain. Kemudian yang keenam adalah bersetubuh jima, melakukan hubungan suami istri. Jika ada yang melakukannya, ya artinya ini di siang hari ya, di siang hari Ramadan, maka dia membayar kafarat. Setelah itu disebutkan tentang adab-adab berpuasa, dan ini kalau dikategorikan wajib atau tidak, maka dia tidak wajib, tapi dia termasuk adab yang bagus untuk dijaga bagi kita, yaitu makan sahur, kemudian tidak melakukan perbuatan sia-sia, perkataan yang kotor, atau perbuatan yang mengurangi nilai puasa. Ya, kalau dia berbohong ketika berpuasa, bagaimana puasanya tetap sah, tetapi rusak atau hilang pahalanya. Bahkan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, wal amala bihi, ya, fa laisa lillah hajah, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak butuh dengan perbuatannya dia ada ketika meninggalkan makan, meninggalkan minum, menahan diri dari itu, tapi dia tidak menjaga dirinya dari perkataan perbuatan dusta, maka itu mengurangi, merusak, ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Quran, menyegerakan untuk berbuka puasa, berbuka dengan sesuatu yang disebutkan dalam hadis. Ya, di sini apa ini? Beberapa butir rutop, kurma basah, yaitu kurma yang masih muda dan segar. Kemudian berdoa saat berbuka dengan mengucapkan doa dalam hadis berikut ini. Nah, ini doa ketika berbuka puasa. Apa doanya? Zahabal dhama'u wa battallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah pergi, tenggorokan telah basah, pahala telah tetap, insya Allah. Kita hafalkan doa ini. Kemudian sedikit lagi kita selesaikan buku yang singkat ini adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi yang berpuasa. Mandi. Kata siapa mandi tidak boleh? Ya. Abu Bakar bin Abdurrahman dan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di Arj, itu tempat ya, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa dan beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panas. Ya memang panas, memang haus, dan bisa dikurangi, bisa membuat kita segar ketika kepala kita diguyur dengan air dingin atau air yang sejuk, ya, dan ini tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ini tidak membatalkan dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian berbekam, di sini dikatakan dari Ibnu Abbas, ya, Nabi SAW berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Kemudian berciuman dan berpelukan bagi suami istri yang mampu menahan dorongan syahwatnya. Kemudian masuk pagi dalam keadaan junub, ya, artinya ketika junub di malam hari, kemudian pagi masuk fajar belum sempat mandi, tidak mengapa. Artinya tidak harus sebelum fajar mandinya, setelah fajar tidak mengapa, asal jangan lewat subuh tentunya, nanti subuhnya jadi
telat, menyambung puasa hingga waktu sahur ini terkait dengan puasa wisol. Kita tidak akan membahasnya lebih dalam di sini. Di sini kemudian disebutkan bersiwak, menggunakan minyak wangi, minyak rambut, celak, obat tetes mata atau suntik. Ya. Nah, kemudian disebutkan puasa-puasa sunnah. Silahkan teman-teman sekalian nanti bisa langsung melihat ke buku ini, dan ada sebuah pembahasan yang bagus di akhir buku yang ringkas ini, yaitu tentang rahasia-rahasia puasa. Ya, diambil perkataan dari Ibnu Qudamah, ya, di mana puasa itu merupakan ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu untukku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi demikian. Ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, puasa itu amalan yang tersembunyi, amalan batin yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa diriakkan, tidak bisa diperlihatkan. Karena sama orang puasa dan orang yang tidak puasa, ya, penampakannya itu sama, sehingga yang tahu hanya dirinya dan dia persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, itu untuk menundukkan musuh Allah. Kita tahu syaitan itu adalah musuh kita, dan syaitan itu menunggangi syahwat, dan syahwat itu kuat karena makan dan minuman. Ketika makan dan minuman ini dikurangi, maka dia akan melemah syahwatnya, sehingga syaitan pun akan melemah. Tidak ada yang bisa dia tunggangi untuk menggoda manusia. Kemudian beliau sebutkan di sini tingkatan puasa secara umum, yaitu menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Kemudian puasa secara khusus, menahan pandangan, lidah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya, menyempurnakan puasanya. Dan puasa yang lebih khusus, yaitu hati itu berpuasa dari keinginan-keinginan yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pelajaran bagi kita yang berpuasa. Semoga Allah memudahkan kita menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan lisan kita dari hal-hal yang merusak puasa tersebut. Dan sampai di sini yang bisa kita nikmati dari buku ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podbook kita, cara baru mendengarkan buku.